Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang anak bernama Rio di alam barzah. Rio bisa sampai kemari akibat kecelakaan yang merenggut nyawanya. Saat itu muncul malaikat yang mengajak ngobrol Rio. Malaikat ini merasa senang atas kunjungan Rio. Soalnya sudah lama juga malaikat ini tidak kedatangan tamu. Karena malaikat ini tidak dikasih tahu sama atasannya. Maka Rio tidak akan melakukan misi di kehidupan berikutnya. Jadi Rio boleh melakukan apapun sesuai keinginannya. Rio langsung minta agar dirinya bisa hidup dengan santai. Rio juga diberitahu kalau tempatnya nanti bisa menggunakan sihir, di mana mereka menyebutnya dengan V. Meski begitu, hanya 20% orang yang bisa menggunakan sihir. Dan sihir yang bisa dikuasai Rio adalah sihir air. Singkat cerita, Rio telah terbangun dari reinkarnasinya. Rio langsung keluar untuk melihat kehidupan barunya kayak gimana. Rio juga mencoba sihir air yang dia dapatkan. Di meja sendiri Rio dikasih buku panduan tentang dunia ini, beserta belati kecil buat bertahan hidup. Ya, meski sebenarnya perut Rio akan terjamin selama 2 bulan ke depan sih. Sesuai kemauan Rio, dia akan menjalani hidup yang santai, di mana tempatnya ada di hutan Rondo. Bahkan area sekitar rumah Rio sudah dibentengi agar para monster tidak mendekat. Rio lalu membuka buku untuk mencari tahu tentang monster dan tumbuhan di dunia ini. Setelah puas belajar, Rio ingin mencoba menggunakan sihir airnya. Dia berharap bisa mengeluarkan jet water tapi masih belum bisa. Yang bikin Rio kurang senang sih karena dia bisa mengeluarkan sihir hanya dari bayangannya saja. Padahal dia berharap harus merapal biar kelihatan keren. Kemudian, Rio menampung air yang dikeluarkan buat mandi. Padahal Rio ingin mandi air hangat, tapi hanya air biasa yang bisa dia keluarkan. Terpaksa deh, Rio akan membuat api dengan alat seadanya. Karena Rio tidak pernah survival di kehidupan sebelumnya. Dia pun menyerah akibat kecapean. Saat rebahan, Rio melihat matahari yang lagi terik-teriknya. Rio jadi memiliki ide deh buat memanfaatkan matahari tersebut, di mana dia akan membuat sihir es. Pertama, dia akan menghilangkan panas dari air tersebut. Setelah itu, dia membayangkan molekul H2O pada air. Selanjutnya, tinggal menghubungkan atom oksigen ke atom hidrogen. Dan usaha Rio pun membuahkan hasil. Sekarang dia tinggal membentuk sesuai kebutuhan. Rio pun membuat kaca pembesar untuk bikin api dengan memanfaatkan sinar matahari. Akhirnya Rio bisa juga deh mandi pakai air hangat. Sebagai permulaan ini sudah lumayan. Nanti Rio akan mencari cara agar bisa mengeluarkan sihir air hangat. Pada keesokan harinya Rio sarapan dulu sebelum memulai aktivitasnya. Karena makanan buatnya hanya bertahan 2 bulan. Jadi Rio harus berpikir untuk berburu deh. Sekarang Rio akan mulai belajar sihir serangan. Percobaan pertama sihir waterball langsung berhasil. Rio senang lah meski daya serangnya kurang kuat sih. Kali ini Rio akan mulai mempersempit keluarnya agar airnya lebih bertenaga. Namun harapan Rio gagal total, karena yang muncul malah kayak air kecing tanpa tenaga gitu. Rio lalu mengingat kata Mikael, bahwa sihir akan semakin kuat dari hasil imajinasi pemiliknya. Berkat ingatan tersebut, sekarang sihir Rio sudah mulai lumayan. Tinggal dia melatih setiap hari agar semakin kuat. Tak hanya itu, Rio juga bisa mengeluarkan air hangat langsung tanpa membuat api terlebih dahulu. Meski airnya kadang masih terlalu panas sih. Keesokan harinya Rio berlatih sihir es. Meski membuatnya cukup makan waktu tapi berhasil juga. Saat Rio ingin melancarkan sihir es, yang ada malah jatuh dong. Otomatis Rio harus belajar mati-matian dulu sampai benar-benar berhasil. Sudah seharian berlatih nggak ada perkembangan. Yang ada malah tubuh Rio mau pingsan karena mananya terkuras. Hari demi hari Rio masih saja terus berlatih. Sekarang Rio bisa membuat sihir es dengan instan. Meski untuk dilemparkan hal itu masih belum bisa sih. Namun sihir airnya sekarang sudah makin berkembang pesat. Besoknya Rio akan mulai berburu untuk pertama kali, di mana dia akan pergi keluar dari barier yang dibuat malaikat Mikael. Sesuai prediksi Rio, di dekat sungai dia menemukan batu untuk mempermudah dia membuat api. Kemudian, Rio mencari tanaman herbal dan tanaman yang bisa dimakan. Tak disangka Rio malah bertemu monster laser bear. Seketika kakinya Rio tidak dapat digerakkan. Untungnya saat dia mau diseruduk, Rio berhasil bergerak untuk menghindar. Meski dia monster level rendah, bagi Rio ini sudah terlalu kuat. Untungnya Rio memiliki sihir. Dengan memanfaatkan sihir es, monster tersebut berhasil dia bunuh. Sepulang dari berburu Rio, langsung membaca buku tentang monster. Di mana ada 2 catatan terakhir yang mengatakan, kalau monster naga bisa menghancurkan kota dengan mudah. Jika bertemu, segeralah lari. Meskipun dia bakal kekejar juga sih. Kemudian, ada iblis. Kalau yang ini mending dihindari. Tapi jika terpaksa bertemu, pasrah aja sama yang di atas deh. Keesokannya, Rio malah cosplay menjadi Tarzan. Buat ganjal perut Rio memakan buah-buahan. Saat Rio lagi cari mangsa untuk diburu, tiba-tiba burung besar yang hampir menerkamnya. Ternyata itu adalah monster tingkat tinggi bernama Assassin Hawk. Serangannya sendiri adalah Air Slash.
Namun senjata utamanya adalah cakar dan paruhnya yang tajam. Karena Rio tak mungkin bisa kabur, jadi dirinya terpaksa untuk melawan balik. Sayangnya serangan Rio dengan mudah ditangkis. Saat tubuh Rio hendak ditabrak, dia segera memasang bongkahan, raksasa es monster itu pun langsung tersungkur. Setelah itu Rio menusuk matanya. Akibat matanya terluka, burung itu pun memilih kabur dan tidak jadi menjadikan Rio makanannya. Sambil rebahan, Rio berpikir, niatnya pengen hidup santai ternyata sulit sekali ya. Akibat kabur dari Assassin Hawk, Rio jadi tersesat dan tak bisa pulang. Ketika berada di danau, Rio malah ketemu sama monster tanpa kepala. Untung monster itu tak menyerang. Keesokan harinya Rio kembali bertemu monster tingkat tinggi. Tapi kali ini Rio dengan mudah membunuhnya. Rio juga menangkap beberapa ikan untuk diawetkan di rumah. Dan sekarang Rio sudah bisa menggunakan sihir serangan abrasif jet yang sangat kuat. Sekarang Rio mungkin sudah bisa menguasai sihir air. Pada malam harinya Rio terlihat menantang monster tanpa kepala, di mana monster ini bernama Dullahan. Di buku sendiri tak dijelaskan sebenarnya dia ini monster atau apa. Namun yang pasti Rio selalu datang kemari untuk menantangnya berduel. Meskipun hasilnya selalu Rio yang dibuat babak belur sama Dullahan, tapi bagi Rio dia merasa senang. Soalnya Dullahan ini seperti ingin melatih dirinya dalam ilmu berpedang. Saat itu Dullahan membuat pedang dari es. Pedang tersebut lalu diberikan kepada Rio. Rio benar-benar senang mendapatkan pedang keren dari Dullahan. Keesokan paginya Rio bersiap kembali berburu. Tak disangka Rio kembali didatangi Assassin Hawk yang telah berevolusi. Sepertinya monster ini ingin menuntut balas atas matanya yang terluka tempo hari. Kali ini serangan Assassin Hawk benar-benar kuat. Bahkan 10 tameng Ice Wall milik Rio dengan mudah dihancurkan. Bahkan sihir Rio juga ditiadakan sama monster ini. Rio sampai bingung harus bagaimana lagi cara melawannya. Saat itu Rio merasa ada keanehan dari monster tersebut. Tiba-tiba sebuah petir menyambar. Untungnya Rio dengan cepat berhasil menghindar. Kemudian monster ini menyerang pakai cakarnya. Namun Rio berhasil menangkis pakai pedang yang diberikan Dullahan. Berkali-kali serangan monster tersebut berhasil ditangkis sama Rio. Saat monster itu hendak kembali menyerang, Rio sudah pasang kuda-kuda buat menyerang balik. Benar saja Rio berhasil menusukkan pedangnya tepat di leher monster tersebut. Monster itu pun jatuh tersungkur. Rio lalu menghampirinya dan bilang kalau dia sekarang sudah makin kuat. Itu semua berkat dia yang tempo hari menyerangnya. Rio juga mengakui kehebatan monster ini. Bahkan dia sampai berevolusi demi membalasnya. Sebagai penghormatan atas kegagahannya, Rio pun membunuh monster tadi tanpa rasa sakit. Ketika Rio hendak pulang, dia malah dicegat sama seekor naga. Matilah gua sekarang, kata Rio. Taunya naga ini bicara dong sama Rio. Naga ini tanya apakah Rio melihat monster Assassin Hawk. Sebelum Rio menjawab, dia minta maaf dulu. Takutnya monster tadi merupakan bawahan naga ini. Ternyata naga ini malah memuji kehebatan Rio yang bisa membunuh monster tersebut. Tak hanya itu, naga ini juga tertarik sama pedang Rio, di mana pedang tersebut milik Raja Peri. Berarti Dullahan itu adalah Raja Peri. Naga itu juga bilang, pasti Dullahan tertarik sama Rio sampai dia diberi pedang tersebut. Mereka pun ngobrol banyak tentang dunia ini. Sampai tak terasa hari mau gelap saja. Sebelum berpisah, mereka berkenalan terlebih dulu, di mana nama naga ini adalah Lewin. Setelah naga itu pergi, Rio tak menyangka bakal bisa ngobrol santai sama seekor naga. Di tempat lain, Malaikat Mikhail baru sadar kalau Rio ini memiliki skill unik yaitu Muda Abadi, di mana skill ini sudah lama tidak diberikan sama orang bereinkarnasi. Terakhir yaitu gadis yang dia kirim 10.000 tahun lalu. Rio sadar nggak ya kalau mulai sekarang dia tak akan bisa menua lagi.